Halo teman sinema, balik lagi bareng gue Andre. Kali ini gue akan bahas salah satu film Indonesia yang tayang di Netflix, yaitu Teman Tapi Menikah. Hayo, siapa yang ngerasa film ini relate banget dengan kehidupannya? Di film ini kita bisa lihat bahwa hubungan cinta Ayu dan Dito berawal dari temenan biasa, kemudian sahabatan, kemudian ke pelaminan. Apa iya kalau kita sahabatan dengan lawan jenis ujung-ujungnya bakal saling suka ya? Bagaimana sih sebenarnya persahabatan dengan lawan jenis itu? Pertemanan dengan lawan jenis atau yang dikenal dengan opposite sex friendship adalah hubungan pertemanan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, di mana hubungan tersebut bersifat platonik atau non-seksual. Sejumlah studi telah menemukan bahwa pertemanan dengan lawan jenis ini merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, karena salah satu atau keduanya berpeluang untuk memiliki niat melanjutkan hubungan itu ke hubungan yang romantis. Dari hasil penelitian pun ditemukan bahwa laki-laki lebih cenderung untuk tertarik secara romantis kepada teman perempuannya dibandingkan sebaliknya. Nggak sebatas itu doang teman sinema, laki-laki juga sering menganggap bahwa teman perempuan mereka merasakan perasaan yang sama. Meskipun begitu, pertemanan dengan lawan jenis yang benar-benar tulus dan bersifat platonik masih sangat mungkin terjadi kok. Apalagi di zaman sekarang ini perempuan dan laki-laki sering dihadapkan pada situasi bersama, misalnya di kantor, sekolah, kampus, atau aktivitas sosial lainnya. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan saat ini nggak hanya sebatas dimotivasi oleh seks atau hal-hal yang bersifat romantis. Untuk menjaga persahabatan dengan lawan jenis supaya nggak saling baper nih, ada dua hal yang perlu kita perhatiin. Yang pertama, keduanya perlu menyamakan definisi pertemanan. Penting banget untuk saling mengetahui definisi pertemanan masing-masing loh, karena setiap orang memiliki definisi pertemanan yang berbeda-beda. Jadinya kita bisa tahu nih sejauh apa sih semestinya hubungan pertemanan ini dijalankan. Kemudian bisa juga dicoba buat kesepakatan dalam pertemanan supaya lebih jelas gitu. Tapi ini nggak berarti menutup pintu buat segala kemungkinan yang ada ya. Yang kedua, teman sinema perlu memahami gaya pertemanan masing-masing nih. Nah, ini untuk menghindari rasa saling baper. Karena ada orang-orang yang nganggep misalnya teleponan tengah malam, bertelukan, atau curhat, atau keluar bareng adalah hal yang biasa banget. Tapi ada juga orang yang nganggep kalau kegiatan-kegiatan itu merupakan hal yang spesial. Maka dari itu, penting untuk paham gaya pertemanan masing-masing. Tapi kalau udah terlanjur suka dengan sahabat sendiri gimana ya? Wah, ini persis banget sih kayak kasusnya Ayu dan Dito. Tenang aja teman sinema, karena hal itu merupakan hal yang wajar kok. Apalagi sesama sahabat kita bakal sering ketemu, sering cerita bareng. Jadi sangat berpeluang nih tumbuh benih-benih asmara ini. Kalau di film ini kita bisa lihat ya, kita bisa belajar dari Dito kalau dia ketika merasakan perasaan cinta ke Ayu, dia nggak berusaha untuk menyangkal perasaan itu, tapi dia menerima perasaannya dan mengungkapkan perasaan itu kepada Ayu. Walaupun hasilnya juga kita nggak bisa pastiin akan gimana nih, paling enggak hubungannya jadi lebih jelas kan? Barangkali ada kemungkinan juga nih teman kita ternyata punya perasaan yang sama. Bahkan studi menemukan bahwa menjalin hubungan romantis, mau pacaran atau menikah dengan sahabat sendiri bisa jadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan loh, karena ditemukan banyak banget manfaat positifnya. Menikah dengan sahabat sendiri dapat lebih membantu kita untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dan lebih mudah mencapai goal-goal dalam kehidupan. Nah, hal itu terjadi karena kita merasa lebih disupport dan lebih dipahami. Soalnya kan kita dengan sahabat udah saling kenal banget kan. Kemudian, menjalin hubungan romantis dengan sahabat terbukti memiliki kualitas dan kepuasan hubungan yang lebih baik loh. Hal itu terjadi karena keduanya dapat lebih memahami perspektif satu sama lain, dapat menunjukkan respek, dan terasa lebih dekat. Hal-hal positif tadi tergambar banget ya di hubungan pernikahan Ayu dan Dito, di mana setiap mereka ada masalah, mereka bisa menyelesaikannya.
Karena mereka udah melewati banyak waktu bersama, jadi udah lebih paham pola pikir dan perasaan satu sama lain. Selain itu, banyak yang kesamaan, juga rasa percaya yang udah dibangun sejak lama membuat mereka bisa bertahan menghadapi masalah selama pernikahan. Gimana teman sinema? Sekarang udah tahu kan tentang persahabatan dengan lawan jenis ini? Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat atau mau kode ke sahabatnya nih, boleh banget video ini di-share ya. Kalau kalian punya pandangan lain tentang adegan yang tadi gue bahas atau punya rekomendasi film lain nih, juga boleh komen di bawah ya. Jangan lupa di like. Dadah!